sahabat-sahabat semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk mengisi hari-hari ke depannya. Bertemu kembali dengan saya Sri Sumardani, tentu dalam program terbaik di channel YouTube saya Sri Sumardani. Ayo, apa nama programnya? Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-54 ya. 54 tayangan sudah menginspirasi sahabat-sahabat semuanya dengan membacakan buku-buku yang berkualitas untuk menambah kualitas hidup kita tentunya ya. Nah, hari ini saya akan membacakan buku yang banyak sekali untuk memajukan bisnis kita dan banyak sekali permintaan untuk membahas tentang hal ini ya. Ini judul buku ini aja sudah menginspirasi, apalagi isinya. Dan buku yang saya bacakan adalah The Lost Art of Closing. Nah, ini bukunya ya. Buku ini baru dirilis tahun 2017, di mana buku ini juga sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya yang menggeluti di dunia penjualan, marketing, penjual ya. Cocok sekali untuk membaca buku The Lost Art of Closing di sini. Bagaimana isinya? Nah, sudah tidak sabar ya untuk saya bacakan. Silahkan untuk sahabat-sahabat semuanya mensubscribe dulu channel YouTube saya. Kemudian tentu di like, comment, juga share agar banyak lagi orang yang terinspirasi oleh apa yang saya sharingkan nantinya. Dan tentunya saya akan lebih bersemangat karena mendapat support dari sahabat-sahabat semuanya. Oke ya, saya akan mulai bacakan buku The Lost Art of Closing ini. Bagaimana judulnya adalah mencapai ke 10 komitmen yang mendatangkan penjualan. Buku ini ditulis oleh Anthony Iannarino, ya, penulis buku terlaris The Only Sales Guide You Will Ever Need. Jadi ini sudah penulis yang luar biasa dan sudah diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia, ya. Nah, saya akan mulai membacakan di halaman sampulnya dulu seperti ini ya, karena isinya sangat menginspirasi. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan? Selama puluhan tahun, para manajer penjualan, pelatih dan penulis membicarakan tentang closing sebagai tahap paling penting dan paling sulit dari penjualan. Untuk permintaan terakhir, mulai dari closing, menerima pengiriman, sampai closing sekarang atau tidak pernah sama sekali. Namun taktik ini kerap menjauhkan pelanggan, menimbulkan fade bagi closing lemah, atau bahkan mengabaikan sama sekali rencana closing yang terkesan hebat secara teori, tapi sering mengakibatkan hasil yang beragam atau buruk. Hal ini membuat satu generasi tenaga penjual mempertanyakan bagaimana mereka seharusnya berpikir tentang closing dan strategi-strategi apa yang akan mendatangkan hasil yang sebisa mungkin terbaik. Betul ya, permasalahannya seperti itu. Saya lanjutkan. Kini Anthony Iannarino mengatasi kebingungan ini dengan suatu pendekatan baru yang disesuaikan dengan realitas sosial dan teknologi di zaman kita. Dalam buku The Lost Art of Closing, dia menunjukkan pada Anda cara mengubah permintaan terakhir menjadi salah satu bagian paling mudah dari proses penjualan. Dengan secara sistematis mencapai serangkaian komitmen terdahulu pada 10 hal penting di sepanjang perjalanan pembelian. Kuncinya adalah mengarahkan pelanggan melalui serangkaian tahap penting yang dirancang untuk menghindari kemandekan pembelian. Iannarino menyampaikan hal ini dalam sebuah bab di buku The Only Sales Guide You Will Ever Need yang dikiranya akan menjadi buku tunggalnya mengenai penjualan. Namun dia menemukan begitu banyak permintaan akan panduan melakukan closing sehingga dia kembali menuliskan sebuah buku baru yang dipenuhi taktik teruji dan contoh bermanfaat. Dalam buku The Lost Art of Closing, Anda akan menemukan bagaimana cara ... ya. Betul
Betul sekali ya. Sebagai seorang penjual atau sebagai seorang marketing pasti menginginkan strategi-strategi yang bisa dipraktikkan dengan mudah, yang tentu juga berbeda dan membuat customer kita happy ya, bukan malah sebaliknya. Saya akan lanjutkan di halaman pendahuluan, jadi masih di pendahuluan di halaman 17. Subjudulnya adalah selalu melakukan closing. Tenaga penjual yang egois, ya, ini bagus nih ya, coba dengarkan. Tenaga penjual yang egois berfokus dalam melakukan penjualan dan mendapatkan komisi mereka. Karena inilah mereka kerap meminta sebuah komitmen untuk membeli sebelum mereka memperoleh nilai yang dibuat cukup tepat bagi si calon klien, atau memberikan cukup informasi bagi si klien untuk membuat komitmen tersebut. Mereka mengabaikan masalah sebenarnya dari calon klien dan tetap meminta tanda tangan. Beberapa dari mereka bahkan membantu para klien dengan memperlihatkan jumlah uang yang akan mereka peroleh jika mereka menghasilkan penjualan, atau dengan memohon dilakukannya transaksi dengan mengatakan mereka akan dipecat jika mereka tidak menutup penjualan. Ayo, siapa penjual yang suka memakai alasan ini ya? Ini ditulis nih ya. Saya lanjutkan. Semua ini tentang mereka, bukan si klien. Tidak heran calon klien mereka berbuat sebisanya demi menghindari tenaga penjual seperti ini. Bukan malah mendekat, malah si klien itu menghindari ya. Oke, saya lanjutkan di paragraf selanjutnya ya, semakin menarik. Sejak tahun 1930-an dan berlanjut hingga 1980-an, tenaga penjual dilatih untuk berorientasi pada dirinya sendiri. Hal ini tidak terlalu berlebihan karena perusahaan penjualan seringkali mempekerjakan orang-orang yang bersifat individualisme dan egois. Mereka diajari taktik-taktik seperti teknik penjualan yang agresif atau hard sell, dan menggunakan teknik mengunci, tie down, seperti Mr. Smith. Apakah Anda mencintai istri Anda? Ketika Smith mengiyakan, si tenaga penjual terus bertanya, apa Anda mencintai anak-anak Anda? Ketika Smith mengiyakan bahwa dia memang mencintai anak-anaknya, si penjual siap menyambut. Setelah menerima dua jawaban ya secara berurutan dan setelah si calon klien cukup terkunci, dia akan mengajukan pertanyaan lain yang meminta jawaban iya. Seperti, Anda sungguh menginginkan mereka terurus dengan baik seandainya sesuatu terjadi pada Anda, bukan Mr. Smith? Smith yang merasa buruk terhadap dirinya, merasa sebal terhadap si tenaga penjual, dan benar-benar malu, akan berbisik pelan dan malu-malu, iya. Si tenaga penjual lalu akan mengakhiri dengan berkata, saya perlu Anda untuk tanda tangan di sini supaya kami dapat mengurus keluarga Anda. Ini kayaknya penjual asuransi ya. Untungnya sekarang jarang tenaga penjual yang menggunakan teknik closing yang agresif. Meskipun sebagian masih bersikap egois, karena perilaku-perilaku ini hukum telah diberlakukan untuk melindungi para pembeli yang nantinya menyesal karena menyerah pada teknik penjualan yang sangat memaksa dengan memberikan mereka waktu 3 hari untuk membatalkan sebuah pesanan. Saat ini ketika Anda melakukan pembelian mahal seperti membeli sebuah mobil, Anda mungkin diminta untuk menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan bahwa Anda tidak diperlakukan dengan cara kasar apapun oleh pihak tenaga penjual atau dalam proses penjualan tersebut. Pihak dealer ingin Anda tanda tangan untuk melindungi kontrak tersebut seandainya di kemudian hari Anda merasa bahwa Anda dipaksa. Namun citra negatif tetap melekat pada sosok tenaga penjual sebagai orang yang egois, manipulatif, dan pemaksa. Meskipun tenaga penjual yang sukses justru bersifat yang sebaliknya. Bagaimana nih, sudah terinspirasi kan? Jadi dari buku ini mulai dibongkar ya bahwa seorang penjual itu lebih berorientasi kepada dirinya sendiri. Padahal
Kalau menurut buku ini juga, bagaimana kita bisa menjual dengan baik ketika kita berorientasi kepada klien atau kepada customer. Nah ya, jadi penjual jangan egois ya, seperti ini jelas. Jangan egois, manipulatif, memaksa ya, karena ini akan dihindari oleh para calon klien ya. Bagus sekali buku ini. Nah, nanti saya akan lanjutkan kembali membacakan buku yang luar biasa ini, bagaimana teknik-teknik closing yang saat ini tentu sangat bermanfaat untuk para pemasar, untuk para marketing, para penjual, agar dapat memenuhi target-target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan di mana mereka bekerja. Baik sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu. Saya akan lanjutkan pada segmen berikutnya, masih membacakan buku yang luar biasa ini, The Lost Art of Closing, hasil karya dari Anthony Iannarino. Dan sabar ya, kita berjumpa di hari Kamis depan di segmen yang ke-55. Sampai di sini dulu. Salam senyum sang penyihir Sri Sumahardani. Jadi penjual yang hebat ya. Dah, sampai jumpa lagi.